Karena kita ada di negeri Indonesia ini, negeri tercinta ini, yang kita taati pemerintah. Tapi semua yang terjadi hari ini, esok dan yang akan datang itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Karena dengan ekonominya turun, tidak ada orang yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Begitu Pak. Kalau yang dirugikan kita semuanya. Pada masyarakat, Tolong disiplin, tolong mengerti apa yang diimbau oleh pemerintah. Apa yang dikatakan oleh pemerintah untuk hidup sehat, menghindari tempat-tempat keramaian, jangan terlalu sering membaca berita hoax. Akan kami kerahkan sepenuhnya untuk membantu program pemerintah yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nano Buddhaya. Salam kebijakan. Dari ketinggian 500 meter dari permukaan laut di Desa Sumberjo ini, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Perkenalkan, saya Legius Paliling. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sedikit terkait COVID-19. Dan nanti ada beberapa narasumber kita. Saya akan perkenalkan dulu Pak Wawan. Pak Wawan ini adalah Ketua DPD Lembaga Investasi Negara LIN Jawa Tengah. Kemudian ada Pak Rianto Alex. Beliau adalah Komando DPD LIN untuk Jawa Tengah. Selamat siang Pak. Selamat siang. Hadir juga di tempat ini Pak Simon Theodorus. Beliau adalah mewakili pengusaha di Jawa Timur ini dan Jawa Tengah. Selamat siang Pak Simon. Hadir pula Bapak Warto Hadi SH. Beliau adalah Ketua Relawan Berkarya untuk Jawa Timur. Selamat siang. Dan di tengah-tengah kita hadir pula Gus Robi Irawan Wiratmoko. Beliau adalah Ketua Pembina LIN untuk seluruh Indonesia. Selamat siang. Siang. Pada siang hari ini hadir pula Bapak Wafa Isbianto, Sarjana Komunikasi. Beliau adalah Ketua DPD LIN untuk Jawa Timur. Dan di sini hadir sahabat-sahabat kita dari LIN sebagai Ketua DPD Lembaga Investasi Negara Jawa Tengah. Pak Wawan, akhir-akhir ini negara kita seperti ditakutkan oleh satu keadaan yang sebetulnya kita tidak sengaja tiba-tiba ada di negara kita, yaitu COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Nah, menurut Bapak, isu yang berkembang ini kira-kira bagaimana tanggapan Pak Wawan untuk memberikan pencerahan ke kita supaya kondisi seperti ini tidak terlalu menakutkan masyarakat, atau apakah memang betul-betul menakutkan masyarakat? Silakan Pak. ya, terima kasih. Kalau menurut pandangan saya dari Lembaga Investasi Negara khusus DPD 14, sebagai ketua saya
memandang suatu virus corona ini adalah suatu musibah ya, suatu bencana yang sebenarnya nggak usah kita besar-besarkan dengan gaung yang selama ini. Karena selama ini keresahan di masyarakat itu adalah karena dari keterlibatan dari media, ya banyak berita-berita yang selalu dibesar-besarkan, kondisinya seperti itu. Jadi harapan saya kepada masyarakat, kita harus mematuhi aja saran dari pemerintah pusat, pemerintah yang selama ini dia mengimbau untuk anjuran seperti memberi batas waktu kita untuk berkumpul, dan saran seperti mencuci tangan, jaga kebersihan, intinya seperti itu. Jadi kalau untuk seperti ada isu seperti ada perang untuk itu dari pihak-pihak itu saya kurang nggak sampai seperti itu lah. Terus jadi ya, itu ada kejadian biasa itu sebenarnya. Gitu. Saya akan beralih ke Bapak Rianto Alex sebagai Komando DPD LIN di Jawa Tengah ini. Tentunya ada semacam koordinasi atau apa yang sudah disampaikan ke organisasi ini, ormas ini, terlebih kepada masyarakat. Kira-kira seperti apa yang sudah dikomandokan ke mereka, Pak? Terima kasih. Menurut kami, jelasnya kami melakukan sesuatu seluruh potensi yang ada di LIN, khususnya untuk DPD 14 Jawa Tengah, akan kami kerahkan sepenuhnya untuk membantu program pemerintah yang telah dilaksanakan. Kemudian kita juga memberikan arahan kepada masyarakat bahwa kiranya mulai dengan adanya COVID-19 kita menjadi seorang warga yang berperilaku hidup sehat dan bersih. Itu saya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjut ke DPD LIN Jawa Timur, Bapak Wafa Isbianto. Kira-kira seperti apa pandangan Bapak untuk mengantisipasi atau langkah-langkah apa yang kira-kira supaya COVID-19 ini tidak terlalu berdampak negatif ke masyarakat? Ya, terima kasih. Kalau menurut pandangan saya, apalagi di daerah Jawa Timur ini sudah banyak yang masuk ke zona merah, karena dari pemerintah sendiri sudah sering menghimbau kepada masyarakat untuk satu, dia tidak banyak berinteraksi, tapi masih banyak masyarakat itu yang kayaknya tidak dengan himbauan dari pemerintah ini kurang mentaati. Nah, kita ingin memang masyarakat dengan beberapa himbauan dari pemerintah itu untuk segera mentaati, ya, terutama dari teman-teman atau mungkin saudara-saudara kita yang ada di zona merah, khususnya di DKI Jakarta dan sekitarnya, untuk tidak mudik. Itu juga kita menghimbau mereka untuk sementara juga tidak mudik agar penularan virus corona ini bisa berhenti. Dan tentunya untuk kepala desa sebagai garda terbawah di pemerintah daerah, kita juga ingin mereka membatasi apa yang diinstruksikan pemerintah untuk memberikan himbauan-himbauan kepada warganya untuk tidak mudik, untuk bikin pengawasan, isolasi, dan lain sebagainya. Itu juga dari pihak kepala desa harus segera
berjalan apa yang dihimbaukan oleh masyarakat. Itu saja. Baik Pak Wafa. Saya kira kita lanjut aja ke Pak Simon sebagai pelaku ekonomi. Pak Simon ini adalah mewakili pengusaha di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan adanya COVID ini kan mungkin perekonomian kita agak lesuh kelihatan. Nah, kira-kira bagaimana untuk mengantisipasi itu Pak supaya masyarakat tetap bersemangat, dalam arti ditakutkan oleh COVID sehingga malah tidak berbuat apa-apa. Nah, kira-kira antisipasinya seperti apa Pak Simon? Silakan. Selamat siang. Oke. Secara umum ekonomi memang terpengaruh dan itu sangat terasa bagi kita ya. Ya, kalau saja memang masyarakat sejak awal mentaati perintah pemerintah untuk menjaga jarak. Waktu itu kan belum ada sampai tinggal di rumah ya. Pertama kali jaga jarak, jaga kebersihan. Itu ditaati, mungkin virus ini tidak terlalu menyebar seperti sekarang. Dengan kondisi yang sekarang makin banyak penyebaran, akhirnya perintah dari pemerintah itu makin ketat. Tinggal di rumah, bekerja di rumah, ya, jangan keluar dan sebagainya. Kalau kita maknai, kita lihat perintah itu dan kita taati, mungkin tidak akan lebih parah. Bukan artinya pemerintah melarang keluar, tapi keluarlah seperlunya. Bukan yang seperti sekarang kita masih lihat banyak yang kumpul-kumpul di pinggir jalan, ya, jaraknya juga dekat, akhirnya menyebar lebih. Secara ekonomi, mau percaya atau tidak, mau kita lihat, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Saya terutama di bidang otomotif yang saya lihat itu turunnya bisa di atas 50% pengaruhnya. Kenapa? Ya, orang untuk membeli kendaraan untuk ini sudah takut. Ya, karena dengan tadi lagi berita-berita hoax yang tiap hari kita di ini ya, buka WhatsApp ada, buka ini semua corona, buka TV corona. Akhirnya ketakutannya sangat luar biasa. Yang seharusnya tidak perlu seperti itu ya. Kalau kita di perusahaan, kita udah coba untuk membantu pemerintah dengan menjalankan kebijakan. Misalnya di tempat saya, perusahaan sudah membatasi karyawan untuk masuk ke kerja. Artinya ada bekerja di rumah. Hanya orang-orang tertentu yang berhubungan langsung dengan customer, itu pun sudah kita menerapkan banyak kebijakan. Jarak, ada pembatasan, kebersihan, masuk kantor, masuk dealer kita sudah ada pengukuran suhu, cuci tangan, segala macam ya. Tapi tetap ekonomi ini tidak bisa, karena memang secara umum sudah secara global ini masyarakat sudah menjadi ketakutan. Kalau saran saya sih, kita hentikan hoax tentang kejelekan daripada corona ini. Karena makin lama kita cuma cukup taati apa yang pemerintah mau, pemerintah anjurkan. Tapi jangan kita tambahin dengan lagi berita-berita yang sebenarnya lebay ya, berlebihan ya. Karena kita tetap bagaimanapun ekonomi ini harus jalan. Ekonomi ini harus jalan. Karena kalau tidak, kalau di pengusaha kita mungkin dengan meliburkan separuh orang, kita tetap membayar gaji, oke. Tapi kita lihat masyarakat kita yang bukan pegawai, mereka berusaha kecil-kecil, mereka tetap harus hidup. Tiap hari harus ada. Kalau ini makin parah, mereka tuh mati. Dan kalau mereka mati, ekonomi kita secara global pasti makin tidak taat, makin panjang masa susah kita ini.
mungkin kita tahan diri, makin pendek virus ini lebih cepat selesai. Satu lagi pertanyaan saya nih Pak Simon. Dengan situasi seperti ini, kira-kira apa dampaknya atau apakah mungkin akan mengarah ke kejadian krisis tahun 98 itu? Mudah-mudahan sih tidak seperti itu, Pak. Kalau krisis mungkin bisa terjadi, tapi bukan karena melulu faktor ekonomi ya. Karena kalau ini sekarang ini kan semua menahan diri. Kalau konflik ini virus ini sudah berlalu, mungkin ekonomi akan segera balik. Baik, Pak. Ya. Kalau yang krisis yang itu karena memang makroekonominya. Kalau ini kan karena ketakutan loh. Masih terkait dengan COVID-19 itu, saya akan beralih ke Bapak Warto Hadi, Sarjana Hukum. Sarjana Ekonomi, maaf. Bapak Warto Hadi, Sarjana Ekonomi. Sebagai Ketua Relawan Berkarya di Jawa Timur ini, Pak. Dengan adanya kasus virus ini, kira-kira seperti apa dampaknya ke ekonomi di Jawa Timur khususnya, bahkan untuk Indonesia? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya. Yang pertama terkait dengan COVID-19 coronavirus, bahwa saya menghimbau kepada seluruh warga untuk tetap berhati-hati dan waspada, jangan ceroboh. Dalam arti yang luas, berhati-hati dalam hal ini sebelum mengonsumsi makanan, kita harus cek bahwa makanan ini pastikan bersih dan hygiene. Sebelum kita memakan juga harus kita pastikan bahwa tangan kita ini bersih, hygiene, cuci tangan dengan sabun antiseptik seperti itu. Nah, waspada, kita selalu mempunyai pemikiran hati waspada kepada semua kemungkinan yang terjadi dan yang akan terjadi. Waspada, ibaratnya hari ini sudah mendung, nah, kemungkinan mau hujan, kita harus bawa payung. Artinya, kondisi fisik kita harus dijaga semaksimal mungkin, utamanya adalah kondisi ketahanan tubuh yang namanya biasanya disebut dengan kondisi imun, ya, ketahanan tubuh. Menjaga kondisi ketahanan tubuh ini pun juga tidak harus yang berlebihan, ya, karena dari awal saya katakan kita harus hati-hati, tetapi tidak boleh berlebihan. Kita harus waspada, tetapi juga tidak boleh berlebihan, dan kita tidak boleh ceroboh, begitu. Takut yang berlebihan itu akan berdampak kepada psikis kita. Takut keluar, ya, takut menyapa orang, takut berjabat tangan. Nah, itu akan berdampak pada psikis kita. Psikis kita inikah yang nanti akan menurunkan kondisi imun, kondisi ketahanan tubuh kita, kondisi keyakinan kita, bahwa kita harus yakin bahwa semua yang terjadi hari ini, esok, dan yang akan datang itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Bahwa makanya kita dibekali kalau mau makan, ya kita harus berdoa. Kalau mau keluar, kita harus berdoa. Jikalau kita sudah kondisi remang-remang, itu dianjurkan untuk menutup pintu dan jendela agar angin sore itu memang biasanya tidak baik untuk kondisi tubuh. Nah, itu sebetulnya isyarat-isyarat seperti itu sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita. Jadi sebetulnya kalau kita menggali kepada apa kaidah-kaidah yang sudah diberikan oleh nenek moyang kita dan kita terapkan, bahwa insya Allah kita akan kondisi tubuh kita juga akan sehat seperti sebelum banyak dokter-dokter posyandu di desa-desa, Pak. Kita
sama orang tua itu dikasih jamu temulawak, beras kencur. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Kita menjaga kondisi kesehatan kita tidak harus mahal. Di sekeliling kita tanami tanaman-tanaman yang bisa menyehatkan. Contoh yang tidak kita sadari bahwa seperti daun salam, seperti daun jeruk purut, kunci dan yang lain sebagainya itu adalah mensuplai kebutuhan imun kita, kebutuhan ketahanan tubuh kita. Seperti itu. Nah, untuk itu kami himbau kepada seluruh warga bahwa kita berhati-hati, kita harus berhati-hati tetapi tidak boleh berlebihan. Kita tidak boleh takut yang berlebihan. Ya, himbauan daripada pemerintah, karena pemerintah menghimbau itu sudah ada dasar, sekarang sudah dilengkapi dengan dasar hukum. Tentunya kita harus ikuti, tetapi sesuai dengan perkembangan di akhir-akhir ini menjadikan ketakutan yang berlebihan. Satu contoh, ada keluarga yang di luar kota tidak berani pulang. Nah, ini kelebihannya, ketakutan yang berlebihan begitu. Selama ketahanan tubuh kita ini sehat, jangankan COVID-19, coronavirus, flu pilek itu tidak bisa menyentuh kita. Itu ciri-ciri kalau kita ini tubuh kita ini tahan begitu. Nah, bagaimana terkait dampak terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi secara nasional, secara mikro atau secara makro, secara global atau secara regional maupun nasional, ini yang dirasakan baik itu kalangan bawah, baik itu kalangan menengah. Nah, jadi karena yang kami lakukan ini suka belusuan ke bawah-bawah, jadi bukan hanya katanya si A atau katanya si B. Suatu contoh dari kalangan bawah, tukang parkir begitu saja, ya. Tukang parkir ini apanya yang mau diparkir, mobil aja nggak ada yang lewat, Pak. Yang seharian mungkin bisa mengonsumsi nasi, sekarang jadi supermie karena parkirnya aja nggak ada. Ini parkir, Pak. Sekarang dari sektor ekonomi bawah, petani, ya, kemarin itu ada satu hamparan kebun cabai, kebun lombok yang sudah waktunya panen, Pak. Tidak bisa dipanen gara-gara takut keluar mau cari petani yang untuk manen cabai itu tidak ada. Itu dari segi cabai saja, belum lagi dari Brambang, Brawang, Micopolo dan yang lain-lainnya, Pak. Ini dari satu cabai saja. Setelah dipanen, ya tidak berani ke pasar karena takut itu tadi. Atau saya lihat di salah satu pasar, pasarnya tutup. Mau dijual ke mana, Pak, kalau pasarnya tutup? Ya, ini dari segi ekonomi secara mikro. Itu dari segi pertanian. Bagaimana dari segi peternakan? Ya, dari segi peternakan ada yang sudah mau panen ayam potong. Mau dijual ke mana, Pak? Ya, ada yang kemarin pedagang ayam potong itu sudah disembelih. Wah, ini bagaimana ini, katanya pasar tutup. Dengan bagaimana ini kan kondisi psikis kita menjadi kaget, Pak. Kaget ini kan menurunkan daya tahan imun tadi. Iya, iya. Psikis tadi. Itu dari segi peternakan. Perikanan, banyak peternak lele, peternak gurami, peternak nila yang waktunya panen nggak bisa jual. Karena apa? Warung-warung pada tutup. Ya, kasihan anak-anak kos-kosan. Ekonomi yang direncanakan secara nasional itu tumbuh 5,2%. Sekarang kemungkinan hanya 2,3%. Ini secara nasional, Pak. Ekonomi, pertumbuhan ekonomi secara nasional ini dirancangkan oleh negara 5,2%. Kemungkinan yang akan tercapai 2,3%. Paling banter 3%. Ya, bagaimana kalau sudah pertumbuhan sejauh itu? Nah, itu dari segi sektor pertanian, peternakan,
lalu perikanan. Sekarang bagaimana dengan sektor UKM? Nah, banyak sektor kan Pak ekonomi ini. Iya, iya. Ada sektor UKM, pedagang-pedagang yang biasanya menjajakan yang jual kue, yang jual nasi, jual makanan, dia nggak bisa jual. Karena apa? Daya belinya akan turun sekali karena yang beli tidak ada, Pak. Ini secara regional. Nah, secara itu tadi dari segi makanan, dari segi makanan dan minuman, kue-kue yang UKM ini dia mau produksi tapi tidak bisa jual. Apakah hanya mengandalkan penjualan pemasaran online? Ya, yang sementara ini masih sangat minim, begitu. Nah, lalu dari segi pengusaha kelas menengah ke atas, banyak penginapan, banyak apartemen, banyak kalau penginapan ini dibagi beberapa klasifikasi atau beberapa kelas, ada lodgement, ada homestay, ada guest house, ada hotel, itu pada tutup, Pak. Nah, kondisi tutup ini berapa ribu karyawan yang dirumahkan, mereka tidak bekerja. Tadi disebutkan dengan Bapak bahwa tidak, mereka dirumahkan tapi tetap membayar. Iya. Otomatis kalau pengusaha ini ada biaya ya, yang dikeluarkan, Tidak ada produksi. sementara tidak ada produksi pemasukan. Nah, di situ akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat tajam. Itu dari segi penginapan, dari segi toko-toko yang jual, dari segi supermarket yang jualan juga banyak yang tutup, Pak. Satu lagi yang skala nasional ini dari sektor pariwisata. Karena apa? Sumber pendapatan suatu daerah atau pendapatan atau PAD, pendapatan asli daerah terbesar itu adalah dari penginapan, hotel, restoran, dan pariwisata. Jikalau tiga-tiganya itu closing, tutup, nggak ada pendapatan, Pak. Pemerintah nggak ada pendapatan. Apa yang mau buat gaji para karyawan sipil, TNI, Polri, dapat dari mana? Ya, paling akhirnya nanti akan menjadi pinjam negara. Ya kan, Pak? Karena nggak ada pendapatan.